Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Bendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya, dan kita masih berbincang dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bang Joni Saputra selaku Sekretariat PMI Provinsi Bengkulu, dan juga ada Kepala UTUDD PMI Provinsi Bengkulu, ada Dr. Tari Nasawida tentunya. Kita kembali berbincang dengan mereka mengenai tetes darah untuk kemanusiaan. Nah, berbincang mengenai darah lagi nih, mungkin lebih ke edukasi kali ya, tentang darah ini sendiri. Kita mau ngambil darah ke PMI itu kudu beli atau gimana nih Bang Joni? Boleh silakan. Ya, jadi sebenarnya darah itu kan tidak beli ya. Oh, nggak beli ya harusnya. Nah, yang dibayar itu adalah biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti? Pengolahan darah. Pengolahan darah, oke. Itu Biaya berapa pengganti nominalnya? Pengolahan darah itu diputuskan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Nanti ditindaklanjuti kalau di provinsi dengan peraturan gubernur, kalau di kabupaten kota dengan peraturan bupati dan peraturan wali kota. Oke. Ya. Nah, jadi di dalam komponen biaya pengganti pengolahan darah itu kan banyak macamnya. Ada kantong darahnya, ya kan ada BMHP-nya, biaya habis pakai ya. Untuk ini darah itu ada yang untuk tes tadi, tes HIV-nya dan segala macam. Ya, kalau saat ini itu masih di angka 360.000. 360.000, baik. Nanti dalam waktu dekat akan terjadi perubahan karena akan ada Meningkat atau menurun? meningkat pasti. Oh, meningkat, baik. Karena apa ya? Karena peralatan alat-alat kesehatan alkes dan BMHP dan segala macam itu naik. Nah, ini ditanggung oleh? Nah, kalau untuk kita di Bengkulu itu sudah di atas 95% itu tidak lagi membayar, Pak. Oke. Karena hampir sebagian besar pengguna daripada darah ini memiliki kartu BPJS, Iya. ya, di mana BPJS itu menanggung biaya darah itu melalui INASIBJIS. Oke, baik. Jadi Kita potong dulu Bang, berarti pasien yang BPJS nggak bayar, tidak bayar itu, Tidak tapi bayar. kalau pasien yang umum bayar, umum dibebankan. dibebankan, Oke, baik. ya, bebankan biaya tadi. Nah, itu makanya salah satu bentuk kita ya, apa namanya pertanyaan sebelumnya tadi, salah bentuk kita, kepedulian kita terhadap para apa namanya pasien yang ingin butuhkan darah itu, kami itu jejaring pelayanan darahnya udah bagus sekali sekarang. Oke. Ya. Misalnya antar PMI provinsi, PMI kota, kabupaten, kemudian nanti antar juga rumah sakit. Jadi kalau sekarang itu nggak kayak dulu lagi. Kalau sekarang itu saya di sini, oh sini sudah nggak ada darahnya. Iya. Nah kita bisa langsung ke provinsi. Di provinsi nggak ada, bisa langsung. Nanti provinsi apa nama itu mencari cara. Oh ini darah di sini diambil dulu. Biasanya di kabupaten ada yang lebih, tarik dulu di kabupaten untuk membantu kekurangan darah yang ada di sini. Karena secara strategi ya, darah itu kan 4 macam. Jadi terkadang itu kita punya stok itu banyak di salah satu golongan darah misalnya. Oh ya. Kita punya stok O-nya ada 50, B-nya ada 30, AB-nya misalnya ada 10, A-nya ada 20. Ternyata pasiennya banyak butuh darah di A, ada 40. Artinya kan ada gap kekurangan itu tadi. Nah, mengatasi kekurangan itu melalui jejaring pelayanan darah tadi. Oke, baik. Dan ke depan kami tegaskan salah satu daripada program kami adalah Simdondar, Simdondar namanya. Sistem Informasi Donor Darah. Sistem informasi. Jadi dalam sistem itu sudah digital, ya, di mana masyarakat baik pendonor maupun masyarakat pengguna ini apa namanya itu yang butuhkan darah, ya, itu bisa mengakses itu. Jadi tidak sulit lagi istilahnya itu kan, tidak sulit lagi. Nah untuk menuju ke arah sana, salah satu yang harus kami siapkan ini adalah pirantinya ini adalah para pendonor sukarela ini. Nah, itu makanya tema tahun ini adalah terima kasih kepada para pendonor. Oke. Nah, salah satu bentuk penghargaan yang saya sebutkan tadi 10, 25, 50, 75 dan 100 itu adalah sesuai aturan pemerintah. Kemudian kita kadang-kadang setiap donor darah kita kasih sembako sama dia. Ya. Kemudian juga para pendonor ini kadang-kadang ya kita
manusiakanlah mereka. Betul. Karena mereka sudah berjasa untuk membantu sesama. Iya. Kalau dulu dikasih susu sama telur masih Bang? Masih itu. Kalau ya? itu sudah sepaket itu ya. Oke. Jadi kalau orang sudah donor, Iya. ada vitaminnya, ada apa namanya itu susu, ada rotinya di situ. Nah, ke depan mungkin kami akan membuat program ya, di mana ketika para pendonor ini keluarganya butuh darah, mungkin kita bisa gratiskan ya. Oke, baik. Ya. Karena apa? Kita juga sudah orang sudah donor darah aja kita sudah terima kasih. Betul, ya. betul. Bukannya keluarga pasien terima kasih, PMI juga terima kasih kepada mereka. Betul. Ya, karena tanpa mereka juga PMI tidak bisa menyediakan darah sukarela tadi. Gitu. Betul. Oke. Nah, ini di programnya Dr. Tari selaku kepala UDD dia sudah menjangkau itu. Oke. Dia bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke mahasiswa yang saya sebutkan tadi, bisa juga ke orang dewasa. Dan kami jemput bola untuk itu, ya, melalui bos donor darah PMI. Ya, ini kami kami kembangkanlah terus. Ke depan mungkin kami cari satu mobil lagi bisa membantu standby di tempat yang lain. Kalau sekarang kan di SMA 5 ini ada setiap hari di stadion ya. Baik. Nah, kita beralih ke Mbak Tari nih untuk Kepala UDD PMI Provinsi Bengkulu. Nah, untuk saat ini Mbak Tari mungkin apakah ada yang namanya aplikasi mungkin baik itu Instagram atau lain sebagainya yang mungkin masyarakat umum, masyarakat luas itu bisa mengakses yang namanya update darah. Nah, hari ini kita lihat mungkin hari ini tanggal 1 Juli darah yang tersimpan di UDD atau di PMI Provinsi itu sebanyak sekian, golongan darahnya A, B, dan C gitu, atau seperti apa? Ada nggak sih? Ada aplikasinya. Oh ada ya? Ada. Itu apa namanya? Boleh kita tahu? Kalau yang PMI Provinsi, insya Allah pada HUT UDD nanti yang tanggal 9 Agustus kita launching. Oke. Ya. Kita launching nama aplikasinya. Ini kayaknya jangan dibocorin sekarang ya nama aplikasinya. Karena kita masih uji coba. Oke. Jadi memang ada. Itu baru berarti untuk yang belakang kemarin belum ada? Kalau kemarin itu masih Instagram. manual ya, melalui Instagram, melalui admin ya, dan grup-grup. Sekarang kita baru, alhamdulillah udah ada nih aplikasi yang bisa diakses oleh para pendonor maupun keluarga pasien yang membutuhkan darah. Nanti di HUT UDD yang kedua, insya Allah di bulan Agustus nanti kita akan launching. Oke. Aplikasi tersebut sehingga tidak setiap orang yang ingin tahu tentang stok darah atau data para pendonor di sini bukan data lengkap ya, maksudnya adalah misalnya darah A, siapa aja orang yang bergolongan darah A dan nomor telepon yang bisa diakses. Mereka akan melakukan permintaan melalui aplikasi, kemudian kita yang akan menghubungi gitu ya. Jadi tidak sulit lagi harus lari-lari ke PMI buat nanya stok darah. Itu akan ada insya Allah di bulan Agustus ya, pada peringatan HUT UDD PMI Provinsi yang kedua. Oke, baik. Nah, bisa nggak sih kalau nantinya aplikasi tersebut itu tuh ada di tiap rumah sakit mungkin, Mbak? Karena mungkin untuk masyarakat yang awam tentang hal darah dan lain sebagainya, apalagi masyarakat yang mungkin datang dari kampung tentunya yang berobat ke rumah sakit tentunya itu nggak tahu mengenai aplikasi tersebut. Nah, mungkin ada updatean dari rumah sakit nantinya bahwa stok darah itu ini. Bisa nggak kalau gitu, Mbak? Sebenarnya sebelum ada aplikasi itu kita juga punya grup Forkom ya, khusus untuk seluruh kepala bank darah rumah sakit. Jadi kita update setiap ada perubahan stok darah, kita update di sana. Misalnya ini bukan cuma 3 kali update, kadang kan sampai berapa kali darah udah kosong kita stok AB kosong ya gitu ya. Oh kosong ya, jadi mereka tidak harus bolak-balik. Kemudian petugasnya juga bisa menghubungi kami. Cuma kalau untuk bukan aplikasi tersebut ya, nggak harus ada di rumah sakit. Semua orang bisa akses melalui itu ya, gawainya ya. Jadi bisa langsung akses, misalnya agak bingung misalnya dari daerah ya, atau sedikit gaptek untuk mengaksesnya bisa. Nanti tentunya ini saran untuk kami juga ya, akan kami sosialisasikan kepada mitra-mitra PMI bagaimana cara mengakses aplikasi tersebut. Kan akan melalui bank darah rumah sakit juga, kalau petugasnya kan bisa mengakses lewat HP mereka ya, bisa dijelaskan juga atau menanyakan stok darah melalui aplikasi tersebut. Oke, nah baik. Nah sekarang kita berbicara ke Bang Joni lagi nih mungkin mengenai syarat untuk pengambilan darah. Ada nggak sih untuk syarat khusus untuk mengambil darah di PMI atau di bank donor darah ini sendiri, Bang Joni? Ya, kalau regulasi itu memang ada di rumah sakit ya. Iya. Ketika seseorang yang pasien membutuhkan darah, maka dia harus ada permintaan dokter.
Oh, ada permintaan dokter Ya. terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada permintaan dokternya, bank darah maupun PMI tidak akan melayani. Oh, tidak akan dikeluarkan tentunya Ya, ya. pernah ada dulu ada yang seperti itu permintaan pendukunan kan. Oh, baik, baik. Nah, setiap orang yang akan mengambil darah baik di bank darah rumah sakit maupun di PMI secara langsung ya, itu harus membawa surat ke permintaan dokter itu. Di situ tertulis golongan darahnya, berapa kantongnya, Berapa kemudian CC-nya, kemudian ada sampel juga di situ. Ya, sampel ininya Oleh ya. PMI nanti kan darahnya itu ya. diuji ya, diuji cocok serasi namanya, uji silang itu kan, silang serasi. Nah, kemudian dilihat permintaan darah itu ya. Nah, kadang-kadang misalnya dia butuh 4 kantong ya, kalau operasi kan rata-rata begitu. Betul. Nah, tapi kadang-kadang yang terpakai hanya 2. Nah, ya. Nah, itu dikembalikan lagi ke Balik PMI. lagi, ya. Oke, baik. Atau tidak terpakai, nggak jadi terpakai untuk persiapan. Biasanya kan untuk orang melahirkan ya. Nah, itu. Nah, itulah prosedur permintaan darah itu. Nah, tapi kalau tadi yang dibilang oleh Dokter Tari, aplikasi kita sudah punya, ya kan? Itu tinggal ini aja masuk. Oh, akan nyaut sendiri dia. Oh, darah itu ada di sini, ada di sini. Kayak gitu. Kalau sekarang kami ada setiap saat. Mungkin satu hari itu bisa sampai 3 sampai 5 kali atau 6 kali. Yang bilang Dokter Tari tadi kan. Nah, baik di Instagram ya, Facebook PMI itu bisa. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah salah satu ucapan terima kasih kita kepada grup-grup yang dibilang Dokter Tari tadi, relawan darah ini. Relawan darah. Jadi mereka ini sangat gesit sekarang. Ketika dia melihat ada postingan misalnya, oh darah A itu udah mulai menipis. Iya. Ini mereka yang itu. Oh, mereka sendiri Iya, ya? mereka Oke, yang baik. proaktif gitu. Memanggil relawannya untuk, oh udah datang ke PMI sana. Itu kurang. Nanti jangan sampai itu menjadi 0 gitu. Oke. Nah, itu mereka kira-kira di usia berapa sih, Bang Joni? Orang-orang yang aktif banget seperti itu, apakah usia muda, udah dewasa atau seperti apa nih? Macam-macam. Oh, Tapi macam-macam. kalau pionirnya memang usia di 40 tahun ke atas. Oke, Tapi baik. mereka juga punya yang anak-anak muda, milenial itu kadang-kadang ikut mereka. Oke. Ya. Milenial ini sendiri ada kemauan ya? Oke. Ada kemauannya, baik yang itu yang di umur 18-an tahun, kelas 3 SMA, mungkin yang di mahasiswa. Nah, itu makanya salah satu program PMI itu bagaimana kita menciptakan sebuah kegiatan yang disukai oleh mereka. Terutama milenial ini kan kita harus masuk dulu ke Dunianya, dunia ya. mereka Betul. ya. Nah, itu makanya lifestyle tadi kan. Ya pola-pola kami juga Dokter Tari ini hebat sekali dia, pola-polanya misalnya kan kita robah dengan pola monoton misalnya kan, donor darah massal di Iya. suatu tempat ada tenda, itu nggak lagi pakai gitu. Sama ke anak-anak muda ini, mereka biasa nongkrong di mana? Di kafe. Iya. Di kafe itu sesekali kita PMI masuk, Iya, datangi ya kafenya kan? ya kan. Dengan santai. Sambil nongkrong, Orang ya kan? nongkrong-nongkrong. Bagi yang adik-adik yang ini donor darah. Iya. Ya memang Di terbuka. mall ya. Ya, di mall-mall. oke. Kita lihat ya, lihat bagaimana pola daripada milenial ini, karena jujur aja saya katakan bahwa sepengetahuan kita ya, darah milenial itu kan darah anak muda, Iya. darah yang masih segar, Betul. yang kadang-kadang mereka belum terkontaminasi dari berbagai penyakit menahun, Betul. ya kan? Dan itu sebenarnya yang paling bagus untuk donor darah. Betul. Ya kan, artinya ketika Usia-usia masuk tersebut ya. ke resipien namanya ya, penerima darah itu darah bermanfaat betul gitu. Oke, baik. Berarti memang usia-usia muda yang memang harus donor darah intinya ya. Jadi life. Oke, baik, kita akan jeda iklan dulu tentunya untuk kesempatan hari ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.